posisinya juga seperti itu. Ngertos maksud uang atau gitu. Jadi intinya mohon maaf sekalian saya ulangi. Namanya apa ya istilahnya? Pembatasan oke. Prokes kita jalankan. Di mana harus membentuk sebuah posko pencegahan COVID-19 dari mulai tingkat RT rukun tetangga, dari terintegrasi nanti sampai di pusat. Jadi ini bentuk penanggulangan COVID-19 Pak ya, yang dilakukan di warga desa dahulu. Iya, semua desa. Semua desa. Oke Pak, langsung aja ini. Bapak ini kan asli Dewi Tulungan. Seperti tema kita Pak. Jadi kerisauan kawan-kawan ini karena melihat tempat wisata yang saat ini dikarantina. Artinya saat ini tempat wisata yang mulai berkembang atau mungkin yang sudah berjalan, tentu pembangunan yang terjadi itu tidak hanya investasi yang diberikan itu tidak hanya juta 2 juta, tapi mungkin bisa sampai puluhan, bahkan mungkin ratusan. Dan lagi adalah kawan-kawan melihat bagaimana kemudian yang orang-orang atau warga yang menggantungkan hidupnya di tempat wisata tersebut seperti UMKM atau mungkin setidaknya tukang parkir seperti itu. Sebenarnya cerita mereka seperti apa sih Pak? Iya, kita mungkin hari ini sudah hampir 2 bulan, besok tanggal 18, besok 19 ini sudah 2 bulan untuk tempat wisata ini istilahnya di lockdown oleh pemerintah kabupaten. Kalau dampak bagi kita teman-teman asli Dewi ini bencana. Karena apa? Bahwa asli Dewi ini yang tergabung teman-teman ini sebuah wisata desa atau desa wisata ini yang itu diprakarsai oleh masyarakat atau lebih banyak mayoritas di Tulungagung ini dikelola oleh desa. Kenapa saya sebutkan bencana? Kalau dikelola desa ini katakanlah seperti Nanggula, kita modal awal penyertaan BUMDes menggunakan dana desa, penyertaan awal. Sementara untuk penyertaan modal untuk biaya operasional, semoga katakanlah perawatan, ini kan tidak ada. Penyertaan modal itu untuk penambahan ketika kita mungkin pengembangan atau tambah, tapi untuk perawatan dan lain sebagainya ini kan tidak bisa kita menggunakan dana desa. Ya. Konsekuensinya kalau badan usaha desa kita penggunaan terhadap eksistensi sebuah usaha yang bergerak di unit desa wisata ini nanti pertanggungjawaban kita kan kalau ini nanti di musyawarah desa, belum ada musyawarahnya. Dan kalau ini terus di lockdown, kalau rugi terus kita menggunakan dana desa ternyata rugi juga resiko kepala desa karena jabatan politik. Ya. Nah ini yang bagi kita dari sisi pemerintah. Kalau dari sisi pemberdayaan yang jelas hari ini banyak
ratusan tenaga kerja hari ini yang desa yang menganggur. Katakanlah Asi Dewi itu anggotanya hari ini yang sudah terdaftar sekitar 25. Padahal katakanlah di Tulungagung ini ada wisata desa ini sekitar 40-an. Itu estimasi anggota kita ada 500 lebih tenaga kerja. Seperti di Nanggula aja ada 41 tenaga kerja. Sudah 2 bulan ini menganggur. Belum UMKM yang terlibat mengisi di lokasi wisata. Mereka yang membuat cenderamata, mereka yang membuat jajanan oleh-oleh dan lain sebagainya. Belum perekonomian warga sekitar yang menggantungkan di hari ini di sektor wisata. Jadi banyak aspek. Jadi bagi kami ini kenapa saya katakan sebuah bencana, karena memang faktanya seperti itu. Apalagi kita hari ini desa ini dituntutkan 2P. Satu, pemulihan ekonomi nasional melalui desa, di antaranya pemberdayaan BUMDes, katakanlah one drilling, one product, mayoritas ini teman-teman untuk di desa wisata. Terus yang kedua, pencegahan COVID-19, ini kan harus berimbang. Nah, desa menjalankan seperti ini. Kan surat edaran itu wisata buatan itu tidak boleh buka, ternyata wisata buatan, pusat-pusat perbelanjaan, dan resikonya itu lebih tinggi penularannya daripada wisata buatan seperti di Nanggula dan lain teman-teman lainnya yang punya wisata ini, mereka tetap buka saja dan tidak ada masalah. Dan memang belum ada ya klaster di mana mengelompokkan wisata sebagai klaster COVID itu belum ada. Faktanya belum menemui sampai ini sebagai warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Tulungagung. Oke, tepuk tangan dong. Itu adalah yang dilakukan teman-teman Asi Dewi, mengajukan banyak hal dengan ide-ide yang dikeluarkan. Padahal Asi Dewi itu masih terbentuk kapan, Pak? Kita berbues Desember kemarin, baru kita legalitasnya bulan Januari. Januari. Iya. Padahal masih baru, tapi sudah menuangkan ide-idenya, Pak. Iya. Oke, dan semoga kelangsungan Asi Dewi ini bermanfaat untuk teman-teman Tulungagung dan juga wisata. Oke, saya mau ke Pak Munir. Nah, jadi Pak Munir, itu tadi adalah pemaparan yang dipaparkan oleh Pak Ani. Itu kalau teman-teman Asi Dewi, notabene basicnya adalah desa, wisata desa. Kita mau tahu ya, mungkin dari Pokdarmis atau mungkin wisata yang dikelola oleh teman-teman Pokdarmis di area perhutanan atau lain sebagainya. Sebenarnya bagaimana Pak dampak dari kebijakan dari Satgas COVID ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih apa yang diberikan. Mengenai dampak daripada kegiatan wisata di Kabupaten Tulungagung, itu sangat besar sekali karena telah mampu mengangkat, meningkatkan taraf kehidupan kepada masyarakat di sekitar objek wisata, baik itu yang wisata alam maupun wisata selatan. Karena apa? Dengan adanya wisata tersebut, banyaknya pengunjung yang datang otomatis berdampak pada masyarakat sekitar. Di objek wisata masyarakat sekitar bisa berusaha, baik usaha jasa maupun usaha sederhana. Di Kabupaten Tulungagung sendiri dengan adanya wisata di dalam kota juga, kehidupan kota juga menjadi ramai, hotel-hotel menjadi banyak pengunjungnya, rumah makan juga berlebihan. Terus di tempat wisata masyarakat yang berjualan, jual jasa juga mendapatkan dampaknya daripada adanya wisata. Terus di awal tahun 2020 kita dapat bencana seperti yang disampaikan Pak Andi, yaitu adanya tanggal tadi hujan, yaitu virus corona. Sekitar bulan Maret kita melayangkan penutupan terhadap usaha pariwisata dalam waktu itu masih di tingkat hiburan. Perkembangannya selanjutnya gugus COVID menutup ke tempat-tempat wisata.
Nah, itu berlangsung kurang lebih sampai bulan Juni. Bulan Juni kita sudah diberikan kelonggaran dengan adanya new normal kembali. Nah, di saat itulah kami dari dinas sudah memberikan pelatihan waktu itu kepada pengelola objek wisata cara penanganan melalui protokol kesehatan yang dilakukan terhadap pengunjung. Nah, perkembangan selanjutnya wisata menjadi ramai kembali. Kehidupan masyarakat meskipun tidak seramai seperti semula. Perkembangannya di bulan Oktober tidak salah itu ada libur panjang, tidak salah libur Maulid Nabi ditambah dengan cuti bersama, akhirnya liburnya panjang. Menurut Gus Kofi itu merupakan banyaknya pengunjung, kemudian akhirnya masyarakat sendiri lengah terhadap protokol kesehatan yang dilakukan di dalam objek wisata. Akhirnya di bulan Desember Kota Tulungagung grafiknya menjadi merah kembali. Dengan adanya merah itu di tanggal 19 Desember salah itu kita melayangkan juga, kita dapat surat dari gugus Covid untuk menutup tempat-tempat wisata sampai saat ini. Tidak bisa menaungi teman-teman dari Pogdarwis. Kalau ngomongkan soal wisata Tulungagung mungkin bisa dibilang ratusan, kan seperti itu. Kalau teman-teman yang basicnya adalah teman-teman Pogdarwis, teman-teman sadar wisata, itu seperti apa Pak dampaknya sebenarnya? Teman-teman Pogdarwis itu merupakan kelompok sadar wisata, yaitu masyarakat yang sadar dengan adanya wisata. Sebetulnya Pogdarwis itu kan kelompok penggiat masyarakat terhadap pelaksanaan sadar wisata. Sadar wisata itu sebenarnya yaitu adanya wisata pesona. Ada 7 itu, Rabta 7 aman, tertib, bersih, sehat, sejuk, indah, ramah dan ramah. Sebelumnya itu sebagai pedoman pelaksanaan daripada sadar wisata. Ya, teman-teman Pogdarwis semua kan biasanya yaitu di pelaksanaan sadar wisata dengan adanya sadar bersama tadi. Ya, dengan adanya Asi Dewi, Pogdarwis itu sebetulnya merupakan asal muasal jika modalnya adanya desa wisata. Karena apa? Yang pertama mengajarkan terhadap masyarakat terhadap potensi wisata itu biasanya teman-teman dari Pogdarwis. Pogdarwis akhirnya berkembang terbentuklah adanya desa wisata. Nah, terus adanya COVID ini tentunya teman-teman dari Pogdarwis banyak yang ada kegiatan, otomatis dia menata kembali potensi-potensi yang ada di daerahnya. Kalau kegiatan untuk menghidupi dia otomatis kembali ke kerjaan semula, banyak kan mencari pemasukan dari sektornya. Pak, ada berapa Pak tempat wisata di Tulungagung? Kalau kita bisa total itu kira-kira ada berapa? Kalau kita bicara tentang wisata, tadi kami merangkum ada 161 objek wisata itu dari gunung, air, pantai, waduk dan sebagainya Pak. Iya. Ini saya bagikan tadi saya merangkum itu objek wisata alam itu ada 24, wisata buatan ada 25, 28, wisata purbakala dan sejarah itu ada 44, wisata bahari itu ada 23, edukasi 3, terus kuliner ada 7, minat khusus ada 6, wisata budaya ada 15, belanja ada 6. Itu yang terdata di Facebook Pak. Ya, ini akan terdata kepada kami. Mungkin dari teman-teman sendiri yang kami pun belum tahu banyak sekali. Karena gini, kebanyakan dari teman-teman dari generasi muda kan suka berpetualangan. Kami belum tahu, mereka sudah tahu. Contohnya pantai kecil-kecil yang ada di pesisir selatan itu kan banyak. Nah itu teman-teman sudah memfoto, mengupload di media sosial. Kami belum tahu, akhirnya kami mencari tahu ini posisi di mana.
Kadang itu Pak gejalanya. Nah, kadang juga gini, objek wisata yang tadinya belum viral didatangi teman-teman komunitas menjadi viral. Itu menjadi objek wisata baru yang kami pun kadang juga masih belum tahu. Oke Pak. Dan itu tentu saja menyumbang PAD daerah Pak ya. PAD Tulungagung tentu saja. Iya tentu saja PAD itu masuk karena kita juga ada penerapan Perda nomor 7 tentang retribusi. Kalau boleh tahu Pak, berapa kerugian Tulungagung akibat kebijakan Satgas Covid ini Pak? Kalau kemudian otomatis kami belum bisa menghitung karena kan belum adanya pendataan secara resmi. Jadi penghitungan itu secara material kita belum dapat mengatakan berapa yang terjadi. Itu mungkin dari dinas statistik yang bisa menghitung. Oke Pak. Dan kira-kira langkah yang akan diambil selanjutnya oleh teman-teman dinas Dunpar Budaya dan Pariwisata? Langkah yang diambil dengan adanya penutupan kita seperti yang kami sampaikan tadi, kita akan masih menunggu keputusan dari Gugus Covid kapan. Dan surat terakhir kan perkiraan tanggal 22 Februari ini kan batas akhir diperkirakan. Itu tergantung daripada kondisi yang ada di Kabupaten Tulungagung. Kondisinya masih rawan atau tidak nanti akan dievaluasi oleh tim Gugus Covid bersama Gugus Covid. Tapi ngomongkan menurut Dinas Budaya dan Pariwisata, hal ideal apa yang bisa dilakukan Pak? Maksudnya Hal ideal apa yang bisa dilakukan teman-teman Satgas Covid? Kebijakan seperti apa sih kalau yang diinginkan teman-teman di Dunpar? kalau disebutkan karena dia membidangi pariwisata, tentunya kita untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat seperti itu adalah harapannya tetap di harapannya tetap itu. Karena apa? Termasuk pemberdayaan masyarakat nanti kan juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Tapi jangan lupa bahwa pemberdayaan nanti jangan sampai merugikan kepada masyarakat yang lain. Otomatis protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Jangan sampai timbul kluster-kluster baru yang ada di tempat wisata. Tapi sebetulnya seperti yang disampaikan kemarin di tempat wisata, saya dengar belum juga ada kluster yang tumbuh daripada tempat-tempat wisata. Sebetulnya kalau kami bisa mengatakan secara pribadi, wisata itu sebenarnya mencari apa namanya penjernihan pikiran. Ya, meningkatkan imun itu Pak. Sebetulnya itu. Namun dari itu kita kan masih tunduk pada yang mengatur yang ada di Kabupaten Tulungagung, yaitu Bapak Bupati melalui Gugus Covid. Jadi beliaulah yang mengetahui melalui dinas kesehatan kondisi-kondisi yang rawan dan kondisi-kondisi yang bagus yang dapat dibuat keputusan untuk menentukan adanya perpanjangan penutupan ini. Oke, terima kasih Pak Undiri. Tepuk tangan untuk Pak Undiri. Ya, sebenarnya